Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali menderita dan kemudian juga tersinggung. Kita seringkali juga merasa bersalah, atau juga kita kemudian menjadi kaku dan dingin karena kita kurang menyadari bahwa ego begitu berkuasa atas diri kita. Dan kematian ego death itu tidak gampang. Seringkali ego juga bersembunyi dalam sesuatu yang nampaknya indah. Saya lebih baik dari yang lain. Saya akan sabar karena saya lebih baik dari yang lain. Itu juga ego sebetulnya. Jadi kesabarannya pun sebetulnya untuk membesarkan ego. Justru ego yang halus ini yang seringkali sulit untuk dideteksi. Tetapi sebetulnya ego tidak bisa menyembunyikan diri terus-menerus. Terutama kalau sungguh-sungguh kita baik, yang pertama kita biasanya sadar dan peka, merasa tidak nyaman kalau menyakiti hati orang. Dan ini biasanya tanda pertama. Orang yang sungguh-sungguh baik dan egonya tidak dominan, dia itu merasa bersalah kalau menyakiti hati orang lain. Tidak malah senang melihat orang lain menderita, apalagi dia yang menyebabkan. Maka tidak mungkin orang yang sudah bebas dari ego membalas dendam, tidak mungkin. Dia pasti mengampuni. Bahkan dia merasa tidak nyaman ketika menyebabkan orang lain sakit hati atau menderita. Dan ini adalah kekuatan ketika ini mengalir dari dalam, kepekaan bahwa berbuat jahat itu tidak sesuai dengan hati nurani. Ini adalah tanda pertama yang sangat baik. Kemudian kita bisa mengerti kalau ego itu sungguh-sungguh sudah lemah atau bahkan sudah mati ketika kita melakukan kebaikan, menolong orang meskipun tidak ada yang melihat. Kita menolong, kita berbuat baik karena memang itu mengalir dari siapa diri kita. Nah, pada waktu itu yang dominan bukan ego. Tetapi kalau kita berbuat baik dan mengandaikan bahwa orang lain melihat dan kita dipuji, kalau kita berbuat baik dan mengharapkan validasi, pujian, itu juga masih ego. Maka ego ini memang halus sekali. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kendati tidak ada yang melihat, dan tetap melakukannya dengan penuh kasih, tanpa ada audience, di situ ego tidak lagi dominan. Karena pada waktu itu kita tidak lagi membutuhkan validasi, tidak membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan pujian. Kebaikan itu mengalir dari dalam diri kita, bukan dari ego. Ini bisa menjadi tanda kalau ego death sudah terjadi. Nah, ego juga paling tidak suka dikritik. Paling tidak suka. Maka kita bisa mengetahui ego masih dominan atau tidak ketika kita tidak mampu menerima kritik, tetapi kemudian kita bereaksi defensif, membela diri ketika orang lain mengkritik kita. Itu yang membela diri adalah ego, karena ego merasa diserang. Tapi orang yang sudah menyadari bahwa ego sudah tidak lagi dominan, orang lain mengkritik, it's okay. Kita tidak bisa mengatur pendapat orang, dan belum tentu itu benar. Justru orang yang sungguh-sungguh baik tidak dikendalikan ego, kritikan tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyerang, tetapi membuat kita lebih sadar dan kemudian menerimanya, sekaligus tidak terlalu banyak memikirkannya. Kalau memang tidak baik, perbaiki dan selesai. Tidak harus banyak defensif, membela diri, memberi alasan. Lebih tenang dan mengerti
solusi yang harus dikerjakan, dan selesai sampai di situ. Maka tanda-tanda bahwa kita tidak dikuasai oleh ego itu macam-macam. Paling tidak ada 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Dan sebetulnya kita terus bisa menyadari apakah kita ini sebetulnya dalam perjuangan sudah mulai melemahkan ego, bahkan ego di dalam diri kita sudah tidak lagi dominan, atau kita masih sangat egoistik. Nah, tanda yang paling dominan juga bahwa kita tidak lagi dikendalikan oleh ego adalah ketika kita tidak menjadi pahit atau jahat ketika kita dilukai. Kita tetap baik, kita tetap penuh kasih, kendati hati kita luka. Di situ kita sungguh-sungguh sudah mengalahkan ego. Itu berarti juga kita sudah tidak lagi diwarnai dan dikuasai oleh luka masa lalu. Banyak orang punya luka batin, padahal peristiwanya itu sudah terjadi kapan-kapan. Mengapa? Karena ego tetap menggenggamnya. Sebetulnya itu adalah tindakan egoistik supaya kita merasa bahwa diri kita itu korban, sehingga kita bisa menyalahkan orang lain dan kita merasa lebih baik. Tetapi orang yang sungguh baik, yang tidak lagi dikendalikan oleh ego, kita dilukai tidak berarti kita juga harus menjadi jahat. Kita disakiti tidak berarti kemudian kita harus menyakiti dan menjadi tidak baik. Kebaikan itu adalah definisi kita sendiri. Kita mengidentifikasikan diri sebagai kebaikan. Dan karena itu, kebaikan kemudian mengalir begitu saja secara natural. Kendati disakiti, kendati dijahatin. Nah, pada waktu itu jelas ego death sudah terjadi. Dan pada waktu itu juga yang dominan dalam diri kita adalah kebaikan. Dan kemudian kebaikan ini sungguh-sungguh kelihatan menjadi terang yang tidak bisa disembunyikan. Karena itu mengalir dari siapa diri kita. Kita tidak sekedar perform, tapi sungguh-sungguh presence. Maka mari kita meneliti. Kebaikan-kebaikan kita pun diteliti. Apakah itu masih dikendalikan oleh ego, atau sungguh-sungguh sebetulnya mengalir dari siapa diri kita yang sebenarnya. Tanda-tanda itu bisa membantu kita untuk menyadari bahwa di dalam diri kita bukan ego lagi yang dominan, melainkan diri sejati, kebaikan yang sungguh-sungguh mengalir dari siapa diri kita yang sebenarnya. Bukan karena kita mau perform, bukan karena kita punya audience, tetapi memang kita menyadari itulah diri kita yang sebenarnya. Kebaikan mengalir, overflow dari dalam diri tanpa ada kepentingan pribadi. Karena kebaikan itu mengalir secara alami, karena kitalah kebaikan itu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.